terima kasih Bu Dina. Itu dari sisi praktisi tadi mungkin sudah sering menghandle dan mewakili konsumen ataupun bank gitu ya dalam sengketa. Sekarang kita akan mendengarkan dari sisi otoritas ya dari sisi pihak yang memang menangani permasalahan seperti ini gitu ya berdasarkan peraturan perundang-undangan ya tentu saja dari BPN. Telah hadir juga Bapak Arsan Nur Rahman. Beliau adalah peneliti di Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN tahun 2018 sampai sekarang. Ya, beliau alma maternya S1 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan S2-nya Magister Administrasi Publik. Beliau riwayat pekerjaan beliau di BPN sudah cukup panjang tentunya. Ini saya sebutkan 3 yang terakhir ya. Kepala Subseksi Tematik dan Potensial Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuko Bengkulu 2009-2013, Kepala Seksi Survei Pengukuran Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tahun 2013-2017, dan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Bengkulu tahun 2017-2018. Dan sekarang beliau di Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN atau BPN tahun 2018 sampai sekarang. Mungkin kami langsung persilakan kepada Pak Arsan untuk memberikan paparannya. Silakan Pak. Sudah di ya. Pak Arsan silakan Pak. Masih di mute ya Pak ya. Oke, masih di mute. Oke, sudah aktif. Ya, baik, terima kasih Mas Dra. Sudah masuk ya? Oke. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya Mas Dra. Terima kasih Bina yang sudah beberapa kali bermitra nih. Teman-teman dari DIT, ya terima kasih. Saya belum mengenal. Yang saya kenal hanya kemarin Mbak Dinu Bumi Jaya. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi sudah berakhir kita bisa lebih banyak diskusi langsung. Baik, terima kasih. Langsung saja mulai dari tentang sistem, kira-kira sistem berlaku di Indonesia. Next. Ini hukum eksekutif lah kira begitu. Tentang pendaftaran di Indonesia. Jadi, bukan di Indonesia, tentang sistem pendaftaran yang laku di dunia begitu. Jadi ada 2 sistem ya. Sering orang bilangnya SOL, yaitu sistem publikasi negatif dan sistem publikasi negatif. Nah, ini apa maknanya? Lanjutkan, Indra. Jadi kalau SOL negatif itu basisnya adalah tanah. Nah, sementara SOL positif itu basisnya adalah hak. Jadi kalau SOL negatif itu pendaftarannya adalah akta, kalau SOL positif itu adalah ada yang bilang itu, ada yang bilang ya, tapi Pak sudah tahu lebih spesifik menyebut atasnya. Kemudian dari aspek sifatnya, jadi sertifikatan itu kalau dalam konsep SOL negatif dia sebagai tanda bukti yang sifat kuat. Sementara kalau positif itu tanda bukti yang bersifat mutlak. Nah, ini ada konsekuensi dengan negara. Kalau yang SOL negatif itu negara ada prinsipnya tidak menjamin ya data yang ada, kita sebutnya itu fisik dan juridis yang data-data tanah, peta dan itu yang kalau dalam sertifikat punya ada dalam struktur, kemudian data juridis itu menyebut
salah yang ada dijadikan sebagai rujukan sertifikat. Itu selama data yuridis itu anggap benar itu, selama tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Tapi apabila ada data dalam sertifikat benar, dapat dilakukan perubahan berdasarkan putusan. Jadi sebetulnya masih terbuka untuk digugat. Kemudian setelah positif itu negara menjamin ya bahwa data fisik yuridis itu benar. Kalau kemudian diganggu, digugat, nah ini negara akan memberikan ganti rugi. Jadi misalnya ada A, dia punya sertifikat digugat sampai B. Jadi yang B menggugat ini dia bisa buktikan ternyata benar dia dulu memilih tanah begini. Pak Arsan, mohon maaf sebentar, Nah, Pak. Pak akan memegang sertifikat. Suaranya terputus, Pak. Suaranya putus-putus. Oh gitu ya? Iya, suaranya terputus, Pak. Coba mungkin dikoneksi di sana, Pak, barangkali, Pak. Sebentar ya. Sudah jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke. Nah, jadi begitu sekuensinya kalau dalam sistem sensitif, kalau ada orang gugat, ya kemudian ternyata menggugat itu benar, gitu. Jadi yang punya sertifikat itu diganti, bukan yang menggugat, ya itu diganti, ganti rugi yang apa ya, yang sepadan. Jadi ada jaminan negara. Next. Oke, lanjut, Indra. Nah, ini kelebihannya apa status negatif? Jadi kalau status negatif itu meskipun kondisi tadi ya, kondisi negara tidak menjamin kebenaran mutlak fisik dan juridisnya ini. Kalau ada lain yang menggugat, ya dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatannya kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat. Juga itu niatnya tadi sehingga itu ada. Sementara kalau salah positif, ya pihak ketiga memperoleh tanah dengan ikandik mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak. Ya, pihak lain yang ke atas diberikan sertifikat mendapatkan kompensasi dalam bentuk. Ya, seperti di depan ya. Oke, lain. Ya. Lanjut, ya. Jelas suaranya? Sempat ini agak terputus-putus, Pak. Mungkin suaranya jelas? Ya, sekarang jelas, Pak. Tadi agak terputus. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, kemudian kekurangannya. Kalau setelah negatif, pejabat saranta itu bersifat pasif, BPN gitu ya. Karena tidak mendukung keakuratan kebenaran sertifikat. Kemudian mekanisme pejabat mendaftar tanah itu kurang transparan gitu ya, sehingga dapat dipahami masyarakat. Itu kalau dalam praktek kita di BPN itu kita tidak punya kewenangan, tidak punya tuntutan untuk sampai memberikan secara material berkas-berkas yang masuk kita. Jadi kita hanya ditutup untuk membuktikan secara formil. Semisal ada surat tanda tangan yang bersangkutan, tapi disahkan jabat berwenang, ya kita proses. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, ya kan diturun apa itu sebabnya dan jadi kemudian ke pengadilan. Kemudian dalam konsep atau sistem status positif itu waktunya sangat lama, itu kekuatannya. Karena pelaksanaan pendalam tanah itu sifat aktif dan seteliti. Ya. Kemudian pilihan tanah yang sebenarnya bisa jadi itu ya, bisa jadi. Nah kemudian wewenang mengadil dalam administratif
tidak dapat menggugat. Jadi kalau sudah terbit sertifikat, pokoknya nggak diganggu. Ada orang kemudian bisa membuka hal lain, itu akan ganti rugi. Jadi ini kondisi yang ada ini, dan ini sudah bukan lagi dong kami untuk sekedar dong kami pembicaraan terkait ya, tapi sudah pernah sih. Ini saya kutip dari laporan Mas ya. Lanjut. Nah, ini itu tadi perbedaan X begitu antara positif sama negatif. Nah, beberapa orang ya itu kalau menurut P247 itu menyimpulkan bahwa sistem pensaran tanah itu ketika negatif yang bertendensi positif. Kenapa? Karena guna sistem pendaran hak diterbitkannya sertifikat, ya ada TAITIS itu, ada hak milik, ada guna bangunan, ada HG, guna usaha, ada ya. Tetapi sistem delegasinya itu positif murni. Nah, kira-kira boleh ya. Jadi ada terisi positif, tapi sebetulnya kalau teman ya negatif juga gitu loh. Ya. Lanjut. Nah, ini kira-kira konsekuensinya begini. Jadi kalau ada visi dan dari sidang sertifikat belum ya. Jadi pengadilan gitu ya. Kira-kira datanya benar ya. Belum ada alat lain yang membuktikan. Pokoknya ini yang ada agak benar. Nah, kalau sifat buktian ada di dalam pasal 32 PP 297 ini, sertifikat merupakan tanda pihak yang alat pembuktian kuat. Jadi sering disebut alat pembuktian yang kuat, bukan yang mutlak. Fisik dan data yang termuat dalamnya, yang data fisik dan data fisik. Maaf Pak, suaranya terputus lagi. Mungkin koneksinya bisa di ini Pak ya. Oh, sebentar ini apa? Ya. Ya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan sudah boleh menuliskan di kolom chat ya. Kami persilahkan. Sambil menunggu Pak Arsan untuk koneksinya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Mas Indra. Cukup? Udah terdengar? Terdengar, Pak. Nah, selanjutnya pasal 32 P249 itu juga menyatakan bahwa dalam hal di mana satu bank tanah sudah diterbitkan sertifikat serasa atau sama orang atau yang memiliki itikat, nah ini itikat butuh kita bawahi ini, dan secaranya muasnya, maka pihak lain yang mempunyai itu tidak dapat lagi menuntut pelaksana hak tersebut dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan. Sertifikat mengajukan gugatan. Jadi ini ada catatan ya, nanti saya kasih catatan ini. Oke. Baik. Jadi ada dua di dalam penjelasan ya. Ada itikat baik, kemudian ada asal luar. Jadi itikat baik itu kalau kami di kantor tanah itu dikuasai ya, kuasai itu kalau dia taruh tanya kami kalau dia kan yang tidak dikuasai keluar gitu. Kalau catatan juga kayak luar terbitkan itu ini juga sih jadi problem begitu. Ternyata kalau asal luar saya ini tidak diatur dalam PP dan makanya beberapa pengadilan, beberapa putusan pengadilan itu masih
Terus sertifikat tahun 2010 misalnya. Ternyata masih digugat. Gitu. Terus sudah berapa tahun ada orang memberikan bukti pada 10. Nah, itu masih diinginkan. Lanjutkan. Lanjut Mas Indra. Jelas suara? Suaranya agak putus-putus Pak. Kadang-kadang putus-putus, kadang-kadang jelas gitu Pak. Kayaknya koneksinya kurang stabil Pak di sana Pak. Oh, oke, mohon maaf ya. Ini biasanya oke aja. Sebentar. Ini ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah di ini teman-teman, kita bisa lihat di dalam teori Mahkamah Agung itu adanya begini. Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, kedua-duanya sama otentik, maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat hak yang lebih dahulu. Ini ada jurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Ini kalau saya tahu di daerah itu sudah mulai dibuka gitu, dan nomornya itu sejak tahun 2018. Jadi teman-teman ya menaik sana. Jadi setahun Mahkamah Agung konsisten memutus suatu perkara dengan pola ini. Jurisprudensi. Next. Nah, ini jumlah sengketa yang sempat dikata oleh teman-teman kami di Dirjen Penanganan Masalah Agraria itu kira-kira begini gambarannya ya. Nah, menyambung apa disampaikan Bu Madia, jadi kami itu mendefinisikan secara operasional apa itu sengketa, apa itu perkara, dan apa itu publik. Kalau sengketa itu ada masa tapi belum sampai pengadilan. Ya. Kalau perkara itu sampai di pengadilan. Kalau konflik, nah, itu melibatkan masyarakat luas yang besar. Kalau mungkin yang sedang dengar kasus di Mesir misalnya, itu melibatkan masyarakat yang luas, ya, punya bahkan ada korban jiwa berkonflik. Mas Indra, suaranya? Suaranya kadang-kadang terputus Pak. Mungkin kalau halo Pak, ya. Kalau masih agak terputus-putus Pak. Barangkali kalau ada koneksi atau di network yang lain Pak. Di reset itu. Di reset. Mohon maaf ini ya. Jadi teman membuat klasifikasi kira-kira begini. Ada masalah pendataan peralihan hak, ada masalah tetapan hak dan daftaran tanah. Ya, okay. Kemudian ada masalah pelaksanaan pengadilan. Ini ada juga yang disebut juga disebut. Kemudian masalah penetapan bas, ya, letak gitu. Nah, ini belum kami kalau yang dulu di pengukuran ya. Masalah pengadaan tanah objek reform, kita clear, tanah rakyat, ya, kemudian. Ya, sepertinya lagi ganti ini ya, Pak Arsan lagi ganti network itu, jadi agak ada lag, ada. Sebentar, kita tunggu sebentar. Ya, itu lagi rejoin sepertinya dia. Oke, Mas Indra, jelas? Nah, sudah di reset tadi. Ya. Oke. Jadi, ya, jadi ini kira-kira ya jumlah konflik sengketa dan perkara pertanahan yang ada di Indonesia gitu.
Nah, teman-teman kami ini juga batasnya baru mendaftar ya, ada laporan kami ikut tergugat, yaitu dilampirkan, atau kami yang jadi tergugat pertama karena itu menyangkut sengketa TUN, itu kami apa namanya list begitu. Lanjut. Next. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kehati-hatian. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ada prinsip kehati-hatian yang pertama itu dilakukan oleh Laris ya, PPAT. PPAT kalau dalam bahasa kami ya, pejabat untuk tanah. Jadi sebelum akta dibuat, nah ini harus ada pengecekan. Jadi PP 2497 yang kemudian juga lebih teknis diatur dalam 397 ya, Peraturan Menteri Agregat 397, ini mengatur bagaimana agar sebelum sertifikat itu dibuat akta, itu dilakukan pengecekan dulu. Ya. Jadi siapa tahu di situ ada catatan blokir, siapa tahu di situ ada perubahan nama dan lain-lain ya yang tidak tercatat. Itu orang pejabat pembuat tanah buat ngecek dulu. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya ada orang yang membuat, misalnya namanya itu beda begitu di sertifikat yang dia pegang. Namanya itu dibuat pokoknya sama persis begitu. Nah, dibawa ke BPN, ternyata ditolak misalnya, tidak sesuai dengan buku tanah. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya di BPN itu menyimpan satu bentuk yang boleh dikatakan sama persis dengan yang Bapak Ibu pegang. Kalau di masyarakat dona sertifikat, kalau di kami buku tanah. Jadi kalau misalnya kita mengotak-atik satu huruf sekalipun di dalam sertifikat, dicocokkan dengan BPN, ya kan yang di BPN nggak diubah, makanya bisa jadi tidak cocok antara buku tanah sama sertifikat. Itu substansi pengecekan sebetulnya. Jadi mencocokkan antara daftar lebih khusus buku tanah dengan sertifikat yang ada. Lanjut. Next, Mas Indra. Ya, tolong adminnya next. Oh, Mbak Sekar ya, Mbak Sekar yang ini ya. Tolong Abel di next ya. Kayaknya lagi ada lag juga nih Pak. Ya. Nah, kalau tadi itu adalah prinsip kehati-hatian sebelum membuat akta, ada prinsip kehati-hatian juga yang harus dilakukan oleh PPAT saat membuat akta. Tadi dalam rangka persiapan, sekarang ada dalam rangka saat membuat. Jadi akta itu harus dibacakan, dijelaskan isinya kepada para pihak dengan hadir, ya dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga. Jadi kewajiban hadir. Kalau dulu sebelum ada PPAT atau di tempat-tempat yang tidak ada PPAT, para pihak itu harus menghadap kepada Kepala Kantor Pertanahan. Jadi, Kepala Kantor Pertanahan itu bisa menjadi PPAT khusus. Jadi orang itu harus hadir. Ya. Tapi kalau di tempat-tempat yang ramai nggak mungkin kan, satu kepala kantor harus misalnya 5 juta di Kabupaten Bogor itu 5 juta penduduk, itu berapa perbuatan hukum yang muncul saat itu. Kemudian di tempat saya di Kabupaten Bandung itu satu kantor PPAT ada 400 orang. Kita bayangkan berapa jumlah transaksi. Kalau kepala kantor harus hadir nggak mungkin, maka PPAT itu diberi kewenangan untuk menjalankan tugas kepala kantor, menghadiri, ya, menyaksikan para pihak yang hadir untuk menandatangani akta. Itu pun juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Jadi ini sebetulnya prinsip-prinsip kehati-hatian yang kalau kita nanti mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian, prudence seperti yang dibuat oleh bank itu baru masuk, ya, mengenal karakter,
mengenal kapasitas, mengenal tadi ya 5C, ada yang bilang ada yang juga 3R, ada 4P. Kalau yang mengenal orang ini berarti 5C tadi ya. Nah, kemudian juga yang sangat menarik, tapi saya belum menengok itu kewajiban yang terkait penandatangan akta, tapi notaris ya. Saat orang menghadap notaris itu harus meninggalkan sidik jari ya, dan tanda tangan itu pasti ya. Kalau di PPAT seingat saya belum ada. Nanti mungkin ada teman-teman kantor pertahanan yang saya tahu juga hadir untuk menjelaskan itu. Siapa tahu saya silap belum baca ya. Tapi setahu saya kalau notaris ya itu ada kewajiban orang itu meninggalkan sidik jari, tanda tangan. Jadi kalau ada apa-apa, semisal PPAT itu ditipu atau notaris ditipu, itu ada jejaknya. Ya, tinggal lapor saja kepada polisi untuk dikejar. Lanjutkan, next. Nah ini menyangkut kita ini ya, menyangkut kita bagaimana agar kita itu hati-hati pihak kita yang akan membeli, ya, yang akan menjual. Yang paling penting sebetulnya yang akan membeli ya. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, hampir semua masalah tanah itu berawal karena tanah tidak dikuasai. Ya. Jadi hampir semua masalah itu karena tanah itu tidak digarap, tidak diolah atau tidak dihuni. Ya. Semuanya saya kata boleh berawal dari situ. Tapi kalau misalnya rumah itu dihuni, tanah itu digarap, diolah, ditanami, itu kecil sekali kemungkinan untuk ada masalah. Nah, itu prinsipnya ya. Kemudian yang kedua, ini sengketa waris. Ini termasuk yang paling banyak terjadi ya. Itu karena apa? Karena ucapan atau kesepakatan tidak tertulis. Bapak wasiat atau titip ucapan atau udah kumpul, udah sepakat mufakat, tapi tidak ditulis. Ya. Ini jadi masalah. Nah, kalau mau nulis kan rasa-rasanya kayak nggak percaya sama bapak misalnya ya. Nggak percaya sama saudara, nggak percaya sama anak, nggak percaya sama paman. Ini jadi masalah. Nah, terus yang ketiga ini, kenapa sih kita bisa tertipu? Nah, ini yang menarik ini. Problemnya banyak ya. Tapi secara umum kalau bisa kita sederhanakan, itu kita tertipu itu iming-iming untung besar. Ada tanah harganya miring. Wah, langsung buru-buru itu. Nah, kemudian kadang-kadang juga ditekan secara psikologis oleh yang mau jual atau mungkin maklarnya. Masa sih nggak percaya, ini rusur-rusuran sudah ada, apalagi jadi masalah kan? Masa nggak percaya sama masalahnya? Ayo kita menghadap ke notaris. Notarisnya cuma bohong-bohongan. Ya itu bisa membuat kita tertipu. Kalau saya garis bawahi lagi, ya prinsipnya itu pokoknya kalau kita mau beli, pastikan ada sertifikat atas nama yang bersangkutan dan dikuasai. Jadi kita seringkali megang sertifikat, tapi namanya sebetulnya bukan yang bersangkutan. Ini banyak terjadi di mana-mana ya, di daerah perkotaan, di daerah perdesaan, di daerah yang ramai, di daerah yang tidak ramai, itu masih jadi masalah. Ya, saya pernah punya pengalaman lama gitu, ada orang bawa karena itu ibu bupati ya waktu di daerah itu bawa sekitar 30 sertifikat. Mau dibuat dibalik namakan ke BPN. Ya, gimana kita mau tahu ternyata itu tanah-tanah ekstransmigrasi. Orangnya sudah nggak jelas di mana rimbanya, ya entah itu juga nama yang sebenarnya gitu juga nggak ngerti. Nah itu jadi masalah. Terus tanahnya di mana? Tanah udah dikuasai orang, sudah ada kebun sawitnya, sudah ada kebun karetnya. Jadi nggak mungkin kita mengeksekusi mau seperti apa. Yang di situ nggak punya kewenangan ya. Ibu wakil, ibu bupatinya nggak ada kewenangan. Jadi tidak ada sertifikat atas nama dia di situ. Jadi akhirnya ya sia-sia dia seperti membayar kertas kepada beli kertas yang bertulis sertifikat kepada orang. Nah, kemudian ada juga beberapa wilayah yang sudah menolak adanya kuasa menjual. Ya. Jadi di Bandung, ya, saya tahu kalau di Jakarta ini kebetulan istri saya notaris di
banyak update juga ya peristiwa penting gitu. Kenapa kuasa menjual meskipun notaril itu seringkali kesulitan melakukan proses. Jadi BPN bisa ngecek kepada notaris, PPAT maaf ya, kepada PPAT, tetapi antar PPAT untuk meng-cross check itu susah kan? Dan kadang-kadang ya kita nggak punya kewenangan, ya maaf ya, yang di PPAT nggak punya kewenangan untuk mengecek itu, apakah benar enggak akta ini. Next, lanjutkan. Nah, ini menarik. Ini kebetulan saya tahun ini terlibat dalam penelitian ya untuk semacam membuat indeks kepastian hukum di BPN, di ATR BPN. Jadi kami kemarin menemukan ada modus baru nih Jakarta Selatan ini, modusnya canggih ini ya. Jadi mereka ada orang-orang yang mafia tanah begitu. Mereka rela itu bermodal 1 miliar ya, ngasih UDP kepada seseorang. Misalnya dia baca di surat kabar, ada orang jual tanah. Dia datang, ngasih DP 1 miliar. Tapi tanahnya ini memang kira-kira sudah 10 miliar. Nah, karena dia sudah bayar, maka penjual itu kan seperti nggak ada berhak gitu ya memegang sertifikatnya. Akhirnya sertifikat dititipkan ke notaris. Sepakat ya, antar pihak itu sepakat. Sertifikat dititipkan notaris. Dia masih akan cari uang lagi, kira-kira begitu. Nah, ternyata ini seolah tidak jadi gitu ya. Sertifikat yang sertifikat itu dipalsukan, dibuat mirip betul, dikembalikan kepada calon penjual. Nah, orang tersebut datang membawa orang lain, ya, didatakan seperti figur ya, ke notaris yang sebetulnya tidak asli, tidak yang ada di dalam sertifikat, untuk membuat perikatan, ya, hak tanggungan, buat hak tanggungan. Nah, karena dari semua proses itu benar, begitu ya, BPN memproses, bank memproses, kredit cair. Nah, tapi ternyata uangnya dibawa itu sama yang mafia tadi. Laporlah kepada polisi kan ya, akhirnya dilakukan pembatalan pilihan hak jual beli. Nah, itu sebetulnya canggih betul ya, tetapi sebetulnya bisa ditangkap, berhasil ditangkap. Karena tadi menghadap kepada notaris, menghadap kepada PPAT. Ini juga yang kedua, ini modus-modus yang ini jual kapling syariah ya, ini sebetulnya misinya, semangatnya itu udah bagus ya. Tanpa bank, nah ini yang nggak repot nih, dan tanpa riba, maksudnya bagus. Cuma seringkali ini ada ketidakhati-hatian di situ. Pokoknya dicicil berapa lama gitu, nggak lewat perbankan. Cicilannya dibawa lari. Ya. Nah, karena tidak menggunakan pihak ketiga, tidak ada notaris di situ, tidak ada PPAT di situ, tidak ada notaris melakukan perikatan, ya akhirnya selesai hasil dilacak. Akhirnya tinggal nangis saja ya. Saya pernah mendapatkan yang luar biasa ini ya. Ada orang yang merekam penawaran ya, kepada PPAT. Jadi mungkin karena direkam kan jadi lebih mudah dia membuat pesan-pesan tekanan psikologis dan lain-lain ya. Itu direkam, dikasihkan. Dia katanya punya tanah luas, kapling, 1000 kapling. Saya akan proses itu di ibu ya, di PPAT, dan sudah dengan iming-iming yang banyak. Ini orang yang seperti itu sudah serius ternyata membuat rencana ya. Akhirnya ya tadi ada orang yang ketipu, uangnya hilang, tanahnya ternyata tidak diselesaikan dan seterusnya. Atau ada juga modus menjual tanah yang masih dalam hak tanggungan, over credit. Padahal kan kalau dalam hak tanggungan itu yang punya hak kan mestinya bank. Nah, ini orang salah over credit, nanti bank urusan saya, ya, percayalah kepada saya, ya, ternyata ditipu oleh yang bersangkutan, ya uangnya hilang, ke bank dia harus bayar juga. Ya. Ini jadi masalahnya. Oke? Kurang lebih itu ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin akan lebih menarik kalau kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu
Madina, Mas Indra, mari kita sama-sama berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.